Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya, ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang, misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah, biasanya diadakan ujian. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak. Kemudian dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yang dilambangkan dengan kognitif, yaitu pengetahuan. Pada tahapan ini lebih berpusat pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Tingkatan atau tahapan ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi persyaratan bagi tingkatan selanjutnya. Kemudian pemahaman. Pada tahapan ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu pertama, translasi, atau kemampuan mengubah simbol dari suatu bentuk ke bentuk lain. Kedua, interpretasi, atau kemampuan menjelaskan materi. Yang terakhir, ekstrapolasi, atau kemampuan memperluas arti. Kemudian penerapan. Pada tahapan ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Kemudian analisis. Pada tahapan ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa analisis elemen atau analisis bagian-bagian materi. Kemudian analisis hubungan atau identifikasi hubungan. Yang ketiga, analisis pengorganisasian atau prinsip-prinsip organisasi. Kemudian sintesis. Pada tahapan ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkomunikasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemudian ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Yang terakhir, evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kriteria kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Berikutnya, fungsi kognitif. Adanya fungsi kognitif ini membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Jadi, pada fungsi kognitif ini, manusia menjalani sebuah proses mental dalam menyeleksi, menyimpan, memproses, dan mengembangkan informasi yang diterima dari luar. Fungsi kognitif membuat kita mampu memahami dan berinteraksi baik dengan orang lain. Adapun fungsinya yang harus kita ketahui yaitu 1. Perhatian. Fungsi kognitif pada yang pertama ini yaitu untuk menyeleksi rangsangan yang akan jadi fokus perhatian dan diabaikan dalam waktu bersamaan. Jadi rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara maupun gambar. Kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat ini berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, maka semakin baik memori atau daya ingatnya. Karena hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Jadi, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara
menyeleksikan setiap permasalahan. Keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Kelima, merasakan dan mengalami. Kehadiran fungsi kognitif ini membuat seseorang bisa merasakan dan mengalami segala sesuatu di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang manusia dapat membedakan antara jeruk dan lemon, membedakan semangka dan melon. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil. Kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Berikutnya, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Jadi, pada pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, serta standar moral. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitifnya juga berbeda-beda. Namun demikian, ada hal-hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu 1. Tahap sensori motor pada usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu. Ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Keempat, tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. B. Ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai untuk menentukan keberhasilan belajar seseorang. 1. Karakteristik ranah afektif. Ada beberapa tipe karakteristik ranah afektif yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Contohnya, sikap semangat, sikap sombong, sikap kreatif, sikap optimis, dan lain sebagainya. Kedua, minat. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Contohnya, minat dalam bidang keilmuan seperti hitung-menghitung dan membaca,
minat dalam bidang kesenian seperti menari, dance, dan sebagainya, serta minat dalam sosial seperti membantu orang yang kesusahan. Ketiga, konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Contohnya, menerima pendapat orang lain dan menerima pujian orang lain dan sadar diri. Keempat, nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Contohnya, penilaian dirimu oleh seseorang atau cara gurumu menilai sikapmu di sekolah. 2. Klasifikasi ranah afektif, yaitu yang terdiri dari 5. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan adalah tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain dan memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan yang ada dan bisa menyampaikan apa yang disampaikan. Yang kedua, pemberian respon. Pemberian respon adalah kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contohnya, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, penilaian. Penilaian adalah menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Contohnya, adanya suatu keterikatan terhadap sesuatu dan dapat membuat sebuah penilaian. Yang keempat, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mengacu terhadap penyatuan nilai dan sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Contohnya, menyepakati dan mentaati etika profesi dan mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kelima, karakterisasi adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang dengan teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Contohnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri dan kooperatif dalam aktivitas kelompok. Ranah psikomotorik. Psikomotorik adalah suatu ranah yang menilai keterampilan dan kemampuan bergerak atau skill. Yang pertama, karakteristik psikomotorik. Ada beberapa tipe karakteristik psikomotorik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meniru. Ketika seseorang melihat atau sedang menyaksikan, maka dengan cepat orang tersebut akan meniru. Contohnya mengikuti kegiatan berenang dan menari. Yang kedua, kesiapan. Ketika seseorang hanya diberikan arahan atau petunjuk, maka orang tersebut cepat untuk melakukan arahan tersebut. Contohnya, saat diberitahu akan ujian, anak tersebut akan cepat untuk memberi waktunya untuk belajar. Yang ketiga, respon terpimpin. Ketika seseorang mengetahui sesuatu atau keterampilan, maka dia akan melatihnya terus agar lebih mahir lagi. Contohnya, berlatih berenang dan berlatih menari. Yang keempat, mekanisme. Kemampuan seseorang mempelajari sesuatu yang bersikap beragam-ragam. Contohnya, awalnya anak mengikuti les piano, tetapi dia juga menjadi ikut latihan gitar. Yang kelima, respon tanpa kompleks. Maksudnya adalah seseorang terampil dan mahir dalam melakukan sesuatu. Contohnya, anak yang berlatih melakukan sesuatu menjadi mahir seperti gitar. Yang keenam, adaptasi. Seseorang yang mampu melakukan atau menyesuaikan atau terampil atau memodifikasi. Contohnya, anak yang mampu membuat asbak rokok dari tanah liat. Yang kesembilan, kreatif. Seseorang yang mampu melakukan atau menciptakan sesuatu. Contohnya, anak yang mampu membuat berbagai bunga dari pipet minuman atau membuat kue. Ciri-ciri ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik,
misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Penilaian hasil belajar psikomotorik atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan dengan pada saat berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik atau sesudah proses berlangsung. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktik, kegiatan diskusi peserta didik, partisipasi peserta didik, dan simulasi, dan menggunakan ALITS ketika belajar. Ada 3 tahapan yang dialami oleh individu selama proses pengembangan masa belajar. Yang pertama, kognitif. Kognitif artinya aktivitas mental yang membuat individu dapat menghubungkan, menilai suatu peristiwa sehingga dalam proses ini, individu tersebut mendapatkan pengetahuan baru. Tahap kedua setelah kognitif adalah afektif. Ini berarti tahapan yang berkaitan dengan sikap dan nilai untuk menentukan keberhasilan belajar seseorang. Mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Tujuan afektif adalah untuk mengubah perhatian yang sederhana menuju yang rumit serta untuk memilih fenomena itu sesuai kata hatinya sendiri. Tahap terakhir adalah tahap psikomotorik. Ini adalah tahap domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani. Kemampuan motorik dan kemampuan fisik seseorang akan berkembang jika sering dipraktikkan, dan ini dapat diukur berdasarkan kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Evaluasi adalah penilaian terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat diukur menggunakan 3 domain, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana ketiga domain tersebut masuk ke dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Nah, selain domain hasil belajar, ada 2 perspektif yang digunakan dalam penilaian, yaitu perspektif sistem pembelajaran dan penilaian berbasis kelas. Dalam perspektif sistem pembelajaran terdiri dari program pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua materi, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah media, dan sebagainya. Pelaksanaan pembelajaran yang pertama adalah kegiatan, kedua guru, dan yang ketiga adalah peserta didik. Hasil belajar itu terdapat dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sedangkan perspektif penilaian berbasis kelas ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Instrumen yang biasa digunakan adalah penilaian unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, portofolio, dan pengenalan diri.